Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan menceritakan sebuah film yang berjudul Parker. Film ini dirilis tahun 2013 dan diperankan oleh Jason Statham. Film ini mendapat rating 6,2 dari 10 menurut IMDb. Yang mana ada seorang yang dikhianati oleh kelompoknya sendiri, lalu orang itu membantai satu persatu dari kelompoknya. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan acara pekan raya di Ohio, Florida, Amerika Serikat. Terlihat seseorang yang sedang menyamar menjadi seorang pastor. Ia bernama Parker. Di sini Parker dan komplotan barunya hendak akan mencuri uang di pekan raya itu. Uang-uang itu disimpan tidak jauh dari lokasi di sana. Komplotan Parker terdiri dari Malander, Ross, Hedwig, dan Carson. Di sini mereka mempunyai tugas masing-masing. Seperti Malander dan Ross, mereka bertugas membobol brankas di dalam gedung. Carson sendiri bertugas memantau dan menyediakan kendaraan jemputan. Sementara Hedwig bertugas untuk mengalihkan perhatian. Di sini Parker langsung mengetuk pintu kantor penyimpanan uang itu dengan pura-pura menitipkan sebuah koper. Namun saat itu juga Parker menyerang penjaga di sana yang dibantu oleh Malander dan Ross yang sudah menunggu di balik lantai. Mereka dengan mudah dapat mengendalikan keadaan dan mengambil semua uang yang ada di brankas. Di balik itu, Hedwig malah membakar jerami untuk mengalihkan perhatian di tempat yang sembarangan. Akibat ulah Hedwig, kebakaran itu langsung merambat ke tabung gas yang kebetulan berada di dekat sana, hingga membuat ledakan besar dan memakan beberapa korban jiwa. Komplotan Parker langsung berusaha pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil yang sudah disediakan Carson. Di sini Parker merasa sangat kesal dengan kelakuan ceroboh Hedwig, hingga mereka bertemu di sebuah gudang tua untuk mengganti mobil. Di sini Parker menghajar Hedwig karena telah berbuat ceroboh dengan melanggar kode etik Parker, yaitu Parker merampok hanya kepada orang-orang yang pelit. Dan kedua, Parker tak akan melukai orang yang tak pantas menerimanya. Setelah itu, Parker dan komplotannya pergi menggunakan mobil lain yang sebelumnya sudah disediakan. Di tengah perjalanan, Malander membuat rencana baru, yaitu ia akan memakai semua uangnya untuk biaya perampokan yang lebih besar, yaitu untuk merampok perhiasan yang harganya super mahal. Padahal perjanjian sebelumnya, uang itu akan langsung dibagi rata. Di sini Parker menolak hal itu dan ia hanya ingin uang itu dibagi rata sekarang. Malander dan anak buahnya yang lain ternyata sudah berencana jahat ke Parker apabila Parker tidak mau diajak untuk rencana barunya itu. Di sini Parker menyadari hal itu dan terjadilah keributan di dalam mobil. Hingga Parker tertembak dan terlempar keluar dari mobil. Di sini Malander meminta Hedwig untuk memastikan kalau Parker benar-benar sudah tewas dengan menembaknya sekali lagi. Setelah itu mereka langsung pergi dari tempat itu. Setelah mereka pergi, tubuh Parker ditemukan oleh keluarga petani yang kebetulan lewat di jalan itu. Di sini ternyata Parker masih bernyawa dan keluarga petani itu langsung membawa Parker ke rumah sakit. Esok harinya Parker terbangun dan di sini ia sadar kalau para polisi sedang mencarinya. Ia pun berusaha kabur dari rumah sakit itu dengan berpura-pura jadi dokter yang sedang mengantar pasien kakek tua yang tidak bisa bicara. Setelah berhasil keluar, Parker mencuri ambulan rumah sakit dan pergi ke ladang gandum. Lalu Parker merawat dirinya sendiri di dalam sana. Setelah beberapa hari minum bodrek migrain dan merasa enakan, Parker berusaha mencari perbekalan makanan dan sempat mencuri senjata serta berganti pakaian. Lalu Parker mencuri mobil lagi yang terparkir di sana. Di perjalanan, Parker menghubungi seseorang yang bernama Tuan Norte untuk mengganti semua identitasnya. Setelah itu, Parker berhenti di sebuah koperasi simpan pinjam untuk merampok uangnya. Dengan mudah Parker melumpuhkan para penjaga di sana dan mengambil semua uangnya. Parker berencana menggunakan semua uang ini untuk membalas dendam ke kelompok yang telah mengkhianatinya. Di perjalanan Parker menghubungi mertuanya yang ternyata si mertua adalah pencuri senior yang banyak kenalan orang jahat. Di sini Parker bertanya,
di mana keberadaan keluarga Malender dan kelompoknya. Karena ternyata dulunya si mertua lah yang mengenalkan Parker ke kelompok Malender. Di sini si mertua enggan memberitahu karena Malender dan kelompoknya berhubungan baik dengan seorang mafia besar yang bernama Dan Singer, yang bisa membahayakan keluarganya sendiri. Dan Hedwig sendiri adalah keponakan si mafia tersebut. Di sini Parker terus mendesak sang mertua hingga si mertua mengatakan kalau Parker bisa memancing mereka dengan mendatangi kakak Hedwig yang bernama Udin Hedwig. Si Udin ini memiliki 5 bar besar di Barber Street. Setelah itu dengan mobil curian baru, Parker langsung menuju ke sana. Malam harinya Parker tiba di bar milik si Udin. Di sini Parker menghajar anak buah Udin lalu masuk menemui Udin. Parker juga menghajar Udin. Lalu Parker menanyakan keberadaan adiknya. Udin yang sedang tertekan, akhirnya ia mengatakan kalau adiknya Hedwig berada di Palm Beach. Palm Beach sendiri adalah sebuah tempat yang dihuni oleh orang-orang kaya. Setelah itu Parker menghubungi istri dan mertuanya agar cepat meninggalkan rumah esok hari. Karena keponakan Udin dan Hedwig yaitu Dan Singer, si mafia besar, pasti akan memburu mereka. Di balik itu Hedwig dan komplotannya sangat panik ketika mereka mendapat kabar dari Udin kalau Parker masih hidup dan akan memburu mereka. Di sini Malender sangat marah ke Hedwig karena Hedwig dulu tak memastikan Parker benar-benar mati. Namun Hedwig menenangkan Malender kalau keponakannya Dan Singer dan kakaknya pasti akan membunuh Parker dengan mengirim pembunuh bayaran terbaik mereka. Esok harinya Cleary yaitu istri Parker dan si mertua hendak kabur dari rumah mereka. Di sini si mertua akan menjemput dulu ibu Cleary. Ketika Cleary seorang diri di rumah, tiba-tiba datang pembunuh bayaran suruhan Dan Singer. Beruntung Cleary langsung menyadari hal itu dan berusaha keluar lewat jendela. Cleary juga menusuk ban mobil orang itu lalu kabur. Di perjalanan Cleary menghubungi Parker dan mengatakan keadaan di sana. Di sini Parker menyuruh Cleary untuk bersembunyi di sebuah pantai yang menurutnya tempat itu tempat yang paling aman. Singkat cerita, Parker bertemu si mertua. Di sini si mertua menyuruh Parker untuk tenang dan tidak usah berbuat onar lagi. Bahkan si mertua akan mengganti uang bagiannya yang dulu tidak diberikan oleh Malender, yaitu sebesar $200.000. Namun di sini Parker menolak hal itu dan akan tetap memburu Malender dan kelompoknya. Bahkan Parker sudah punya rencana untuk datang ke Palm Beach dengan identitas palsu sebagai Daniel Permit, anak bos kilang minyak yang akan membeli rumah di sana tanpa melibatkan nama aslinya. Adegan berpindah ke Palm Beach, sebuah hunian untuk orang-orang kaya di sana. Di sini kita diperkenalkan seorang rondo yang bernama Leslie. Si Leslie dan ibunya saat itu sedang mengalami masalah finansial. Leslie sendiri bekerja sebagai sales untuk menjual rumah-rumah di Palm Beach. Di tempat kerjanya, Leslie sedang santak karena cicilan NMAX-nya sudah nunggak beberapa bulan dan akan ditarik leasing. Hingga Leslie mencoba mencuri klien temannya dengan mengambil kontak si klien agar Leslie bisa langsung menghubunginya. Hingga Leslie janjian bertemu dengan kliennya itu. Ternyata kliennya adalah Parker yang sudah berganti nama menjadi Daniel Permit. Leslie langsung mengajak kliennya untuk jalan-jalan di sana. Hingga di sebuah persimpangan jalan, Parker meminta turun lalu pergi menggunakan taksi. Ternyata Parker pergi ke persembunyian istrinya di tepi pantai. Di sini Cleary yang dulunya bekerja di puskesmas kecamatan, ia mencoba mengobati luka-luka Parker, lalu tumpang tindih sebentar. Setelah itu Parker pamit untuk pergi ke hotel di Palm Beach menjalankan misinya. Esok harinya Parker bertemu kembali dengan Leslie. Leslie mengajak Parker untuk melihat rumah-rumah di Palm Beach sambil memberitahu harga-harganya. Hingga Parker melihat rumah yang tidak menarik dan berbeda di sana. Leslie mengatakan kalau rumah itu dibeli oleh sekelompok orang untuk diperbaiki. Namun sampai kini rumah itu masih tidak ada perubahan. Parker langsung berfirasat kalau rumah itu dihuni oleh kelompok Malender. Malam harinya ketika Leslie mengecek informasi tentang Daniel Permit atau Parker, ternyata si Daniel ini tidak pernah sama sekali melakukan transaksi di kartu kreditnya. Leslie langsung menyangka kalau Parker hanya seorang penipu. Ditambah lagi Leslie mendapat email dari leasing kalau NMAX-nya akan ditarik esok hari. Di sini Leslie semakin pusing. Nya kudu kumaha aing. Di balik itu Parker menyelinap ke rumah yang tadi dicurigainya.
Dan benar saja, di sana Parker melihat sekelompok Melander yang akan hendak keluar. Setelah mereka keluar, Parker menyelinap masuk dan memasang senjata di bawah meja. Di sana juga Parker melihat rencana jahat kelompok Melander. Lalu Parker merusak persenjataan mereka agar tidak bisa digunakan. Saat kelompok Melander pulang, Parker langsung bergegas keluar dari rumah itu. Ketika Parker kembali, ia melihat Leslie berada di dalam mobilnya. Di sini Leslie membuka kedok Parker, bahkan Leslie tahu kalau Parker akan melakukan perampokan. Namun bukannya melapor polisi, Leslie malah ingin ikut merampok bersama Parker karena Leslie sedang sangat membutuhkan uang. You know, everything you did in the car today was Travel a lot. My family business pays for everything. Leslie dibawa Parker ke kantornya sendiri. Lalu Parker menyuruh Leslie telanjang karena ditakutkan Leslie dipakaikan alat penyadap. Maaf adegan ini disensor karena cukup si Bray saja yang dapat melihatnya. Setelah itu Parker pergi dari sana dengan mengatakan akan mempertimbangkan kesepakatan itu esok hari. Hingga pada esok harinya, Leslie dihubungi Parker dan akan mengajak Leslie bergabung. Lalu Parker bertemu di apartemen kosong. Di sini Parker mengatakan semua rencananya dan menanyakan perihal di mana berlian seharga puluhan juta dolar disimpan. Karena sebelumnya Parker sudah mencari di toko perhiasan tapi tidak menemukannya. Yang berarti kelompok Melander bukan mengincar toko perhiasan. Di sini Leslie yang sudah lama tinggal di sana tentu tahu bahwa perhiasan itu disimpan oleh Ratu Palm Beach yang akan dilelang esok malam. Setelah itu Leslie membawa Parker ke dekat rumah si Ratu Palm Beach. Di sini Parker melihat Melander dan kelompoknya ada di sana yang sedang menyamar menjadi petugas. Sekarang Parker yakin kalau tempat inilah yang akan dirampok. Setelah itu Parker menyuruh Leslie untuk kembali ke kantornya. Sementara Parker kembali ke hotel untuk menyusun rencana. Namun ketika masuk kamar, Parker bertemu dengan si pembunuh bayaran suruhan Dan Singer yang dulu hendak menyerang istrinya. Di sini mereka berkelahi dengan sangat brutal. Hingga pada akhirnya Parker berhasil membunuh orang itu dengan menjatuhkannya dari atas balkon hotel. Di sini Parker terluka cukup parah. Esok paginya di rumah Leslie kedatangan seorang polisi. Di sini polisi itu menanyakan Daniel Permit karena mereka tahu kalau Leslie adalah sales yang melayaninya kemarin. Semua itu karena tewasnya seorang pria yang tidak lain si pembunuh bayaran yang tak sengaja terekam oleh ponsel warga di sana. Polisi mencurigai Daniel Permit karena setelah kejadian itu ia kabur dari hotel dengan mencuri sebuah mobil. Saat Leslie hendak mengambil minum untuk polisi itu, ia melihat darah di wastafel dan di telapak kaki anjingnya. Leslie langsung mengalihkan perhatian si polisi dan melihat Parker di pojokan sana. Di sini Leslie meminta polisi itu untuk cepat pergi karena Leslie dan Daniel Vermeet hanya sebatas pelayan dan klien. Setelah polisi itu pergi, Leslie langsung menghampiri Parker. Di sini Parker menyuruh Leslie untuk cepat ke kantor seperti biasa agar tidak ada yang mencurigainya. Di sini juga ibu Leslie menerima Parker dengan ramah dan menyuruh Leslie cepat pergi seperti yang Parker katakan. Sebelum Leslie pergi, Parker menyuruh Leslie memberitahukan keadaannya sekarang kepada nomor yang ia berikan. Ketika Leslie sudah di tempat kerja, ia tidak fokus dan hanya memikirkan Parker. Ia merasa khawatir dengan keadaan Parker, yang pada akhirnya Leslie memutuskan pulang untuk menemui Parker. Namun ketika di rumah, Parker sudah mendapat pertolongan dari istrinya. Di sini Leslie sedikit cemburu pada Cleary. Malam harinya acara lelang Ratu Palm Beach dimulai. Ketika acara baru dibuka, mereka dikagetkan mercon meledak di sana. Hingga membuat orang-orang berhamburan. Kemudian Melander dan dua temannya berusaha masuk dengan menyamar menjadi seorang pemadam kebakaran. Di sini mereka langsung menggasak semua perhiasannya. Setelah itu mereka berganti pakaian dengan pakaian renang untuk kabur melalui jalur air. Seperti biasa, Hedwig yang bertugas mengalihkan perhatian, ia mengendari perahu bootnya menuju area terlarang.
hingga membuat para polisi di sana sibuk berusaha mengusirnya. Sehingga Malender dan rekannya dapat dengan mudah untuk kabur. Di balik itu, Parker menuju rumah kelompok Malender dan bersembunyi di sana menunggu mereka pulang. Tak lama dari itu, Malender dan kedua temannya datang membawa hasil rampokannya. Di balik itu, ternyata Leslie datang karena merasa khawatir dengan Parker. Hingga Hedwig yang baru datang langsung menodongkan pistol ke Leslie dan membawanya masuk. Di sini Malender sudah bisa menyangka kalau ini adalah ulah Parker. Malender memerintahkan yang lain untuk mengecek seisi rumah sambil berteriak mengancam akan membunuh Leslie. Di sini Parker berhasil membunuh Ross. Mereka mulai panik ketika salah satu temannya tidak kembali, yaitu Ross. Malender dan Hedwig berusaha mencari Parker, sementara Carson menjaga Leslie. Hingga Leslie menembak pistol di bawah meja. Di sini Malender berhasil menemukan Parker hingga mereka saling membunuh. Kemudian kelompok Malender berhasil ditumbangkan. Lalu Parker dan Leslie keluar dari sana dengan membawa semua perhiasannya. Di mobil, Parker menyuruh Leslie untuk menyimpan semua perhiasannya di ruang ventilasi kantornya. Setelah semua mereda, Parker akan menyuruh orang untuk mengambil dan menjualnya. Namun akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Di sini Parker hanya mengambil $200.000 saja, sementara sisanya akan diberikan ke Leslie dan keluarga petani yang dulu pernah menolongnya. Semenjak itu mereka di sini berpisah. 6 bulan kemudian, Parker menemui Denzinger lalu menghabisinya. Sehingga Parker tidak akan ada lagi yang mengejarnya. 1 tahun kemudian, Leslie mendapat paket. Disangka dari Lajadah, ternyata paket itu berisi gepokan uang dari Parker. Leslie di sini sangat bahagia karena uang-uang itu akan menyelesaikan masalah finansialnya. Di balik itu, keluarga petani juga mendapatkan uang, hingga ia bisa membangun rumah gubuknya menjadi rumah yang sangat layak huni. Tamat. Ya, itulah kisah Parker, sang perampok ulung. Kisah yang dapat kita ambil dari film ini yaitu jangan hianati teman sendiri. Karena bisa jadi itu malapetaka bagi dirimu sendiri. Tetap fokus pada komitmenmu dan jangan merampok, apalagi Darmaji, Darlima ngaku hiji. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam Bray Movie untuk keluarga.